Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, hari ini kita akan bahas tentang kenapa ya anak suka berbohong. Mungkin tidak semua anak ya, ini kalau kita bilang berbohong mungkin lebih identik pastinya orang dengan pengalaman yang lebih lama hidupnya atau orang dewasa akan lebih mudah untuk mungkin merekayasa sesuatu atau berbicara yang tidak sesuai faktanya. Tapi kenapa anak-anak bisa berbohong? Nah, ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Hai Dika, kabarku baik. Dika, apa kabar? Aku baik Mbak Ayu. Mbak Ayu, hari ini kita ngobrol tema suatu hal yang mungkin banyak sekali orang, aku paling benci kalau ngadepin orang suka berbohong. Tapi tanpa sadar mungkin kita pernah melakukannya loh. Emang iya ada kan? yang nggak pernah bohong sama sekali? Iya ya, nggak mungkin ada orang yang tidak pernah berbohong sama sekali. Pasti ada alasannya. Begitu juga anak-anak. Kenapa sih anak-anak bisa berbohong? Dari mana dia mempelajarinya? Oke, anak-anak berbohong tuh kenapa ya? Biasanya kan yang berbohong tuh orang Kan dewasa. nggak mungkin ya diajarin bohong ya. Diajarin bohong juga kayaknya sangat jarang aneh sekali ya. ada orang tua yang emang mengajarkan anaknya untuk Iya. berbohong. Nah, tapi kalau kemudian kita melihat kenapa anak bisa berbohong, kita harus melihat dari tahapan usianya. Karena perjalanan anak-anak itu kan rentannya cukup panjang ya. Dari usia 4 tahunan, 3 tahun selesai toddler, masuk ke anak-anak gitu kan ya. Sampai kemudian usia masuk ke pra-remaja 10-11 itu kan masih rentannya anak-anak. Dan sebetulnya kita harus melihat berdasarkan tahapan usianya di rentan usia berapa kebohongan itu terjadi. Kalau misal masih di yang usia kecil-kecil sekitar 3 tahunan gitu kan ya. Ada bagian dari sangat besar kemungkinan gitu bahwa anak ini berimajinasi sehingga memang bohongnya itu adalah imajinasi yang dia ciptakan, kemudian dia belum bisa membedakan oh ini yang real, ini yang enggak, sehingga itu yang kemudian disampaikan kepada orang terdekat dan kita memaknainya wah bohong nih kayaknya nggak seperti itu deh gitu. Nah tapi kemudian ketika tahapan usianya sudah lebih besar lagi, ketika kemampuan anak secara sosial dan kognitif sudah bisa memahami bahwa orang itu bukan cuma aku aja loh, ada mama, ada papa, ada orang-orang sekitar yang mungkin punya pemahaman dan ekspektasi yang berbeda-beda. Kemudian anak juga secara kognitif sudah bisa memahami, oh untuk melakukan sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu atau untuk menghindari sesuatu ada loh hal-hal yang bisa dimodifikasi atau kemudian dilakukan atau justru jangan dilakukan gitu. Nah kalau usianya sudah agak besar biasanya memang ada motif-motif tertentu dari anak kenapa pada akhirnya ia berbohong. Memang bukan sesuatu hal yang diniatkan atau kemudian menjadi intensi wah bohong aja deh gitu kan ya. Tapi lebih kepada sebetulnya ada beliefs di belakangnya. Ada hal-hal yang biasanya mendasari anak sehingga pada akhirnya membuat anak memilih untuk berbohong atas satu situasi. Nah kenapa gitu, biasanya takut. Biasanya juga karena dia tahu bahwa kalau dia melakukan itu atau kalau dia tidak melakukan itu dia akan disayang atau lebih diterima oleh orang tuanya gitu. Kemudian juga ada pemahaman bahwa untuk kalau udah agak besar, udah sedikit lebih besar lagi usianya, menghindari satu hal yang mungkin harus ia lakukan. Itu beberapa hal yang mungkin bisa dipahami kenapa sih anak ini akhirnya gitu kan memutuskan untuk melakukan perilaku berbohong tersebut. Nah pada dasarnya mungkin karena anak-anak kan di masa usianya di awal-awal kehidupan kan semua mencontoh gitu. Betul. Ya. Nah ini kan suatu hal yang mungkin bisa jadi hampir tidak bukan bagian yang akan dicontohkan oleh orang tua. Berarti dalam kondisi psikologis seorang manusia hal ini bisa terjadi begitu saja dengan tadi ada hal-hal yang mungkin dibaca kalau saya bilang yang sejujurnya nanti mungkin mama marah gitu ya. Berarti sebenarnya kondisi berbohong ini bisa jadi suatu hal yang nggak perlu dipelajari, orang bisa dengan kondisi begitu saja gitu ya? Karena memang pemahaman bahwa oh untuk mendapatkan sesuatu maka saya akan melakukan ini. Kalau saya tidak melakukan ini maka nanti saya akan dimarahi. Bagaimana untuk menghindari konsekuensi itu? Karena anak-anak itu kan belajar. Belajar bukan hanya dari apa yang benar-benar kita ajarkan secara langsung, tapi belajar juga secara vicarious. Artinya adalah ya emang nggak sengaja aja orang tua memperlihatkan oh kalau dia melakukan, kalau dia pecahin gelas gitu atau menumpahkan sesuatu maka dia pernah dimarahi. Pengalaman itu kan menjadi proses belajar bagi anak. Dari situ dia tahu bahwa oh ini rasanya tidak enak. Dimaknai oleh anak gitu kan bahwa dimarahi itu artinya adalah nanti nggak disayang lagi. Jadi daripada nggak disayang ya udah bilang aja bukan aku tuh yang pecahin, udah pecah aja gitu dari tadi gitu. Nah
itu yang sebetulnya kadangkala menjadi motif kenapa sih anak-anak kita gitu kan sampai pada akhirnya memutuskan untuk mengambil sikap atau memilih untuk tidak jujur gitu. Nah, bicara tentang memilih sikap tidak jujur dengan kondisi demikian, sebenarnya bisa jadi anak tidak benar-benar memahami bahwa ini salah loh. Iya betul. Nah, bagaimana ya kita cara memberitahunya agar anak juga akhirnya tidak makin tertutup nantinya kan? Nanti kita bahas, tapi kita harus jeda dulu ya Mbak ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tadi terputus bagaimana ya kita memberitahu anak bahwa berbohong ini satu hal yang mungkin tidak baik, bahkan mungkin jangan dilakukan. Tapi caranya yang tepat gimana agar anak jangan justru makin tertutup nanti sama kita ya. Tapi sebelum kita bahas itu juga nih Mbak Ayu, kita sapa dulu ada narasumber yang mungkin bisa berbagi tentang tema kita hari ini. Oke, kita sapa, halo. Halo, dengan Mbak siapa? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Riana ya? Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya juga diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, terima kasih loh Mbak Riana. Mbak, hari ini kita ngobrol tentang anak yang suka berbohong. Mungkin bukan suka ya, kalau kita bicara tentang anak suka berbohong, kesannya adalah kegiatan rutin gitu ya yang dia lakukan. Tapi sebenarnya mungkin 1 atau 2 kali anak pernah berbohong. Nah, kalau bicara tentang kegiatan, bukan kegiatan ya, kondisi anak berkata atau melakukan sesuatu yang tidak jujur. Mbak Riana sendiri pernah nggak nih menghadapi kondisi demikian? Alhamdulillah, ini kan saya sekarang sebagai pengajar di salah satu sekolah negeri, untuk sekolah menengah atas, di mana hal-hal tersebut bagi anak-anak SMA adalah hal-hal yang selalu dilakukan, gitu. Kenapa katakan selalu dilakukan? Karena mereka menutupi banyak kekurangan diri mereka masing-masing, baik di depan temannya, atau mencari perhatian bapak ibu gurunya, atau mencari perhatian orang tuanya, tapi dia lakukan berbohong tersebut di sekitar sekolah gitu. Pada saat mereka berada di lingkungan sekolah, itu alhamdulillah di sini ada beberapa anak atau beberapa kasus yang mungkin sudah kita tangani untuk anak-anak yang memang kadang suka berbohong gitu. Oke, apalagi ini sebagai guru sekolah tingkat atas ya, SMA menengah atas. Ini lagi zamannya memang zaman aku sekolah sih, mungkin aku juga suka bohong nih. Telat lah, PR lah. Ini usia-usia segini nih memang akhirnya sudah mulai ahli malah kadang-kadang ya. Nah, Ibu sendiri nih sebagai seorang pengajar, Mbak Riana sendiri menghadapi anak-anak pastinya kan ini bergantian, mungkin hari ini dia baik gitu ya, dia bisa mengerjakan tugas dengan baik, besok ABCD dan harus objektif gitu kan. Apa yang tindakan apa yang Mbak Riana lakukan ketika mendapati anak didiknya berbohong? Gini Mbak, kalau untuk di SMA itu biasanya banyak hal yang mereka katakan untuk suka berbohong tersebut gitu. Salah satunya misalkan waktu kejadian kemarin kita sekolah pembelajaran jarak jauh atau daring, mereka banyak banget anak-anak yang suka berbohong seperti kenapa tutup kamera gitu kan. Akhirnya setelah kita tahu pada saat kita sudah pertemuan tatap muka seperti ini, kita bisa bertatap muka, kita selalu curhat, ternyata banyak hal-hal di belakang mereka yang mungkin mereka malu untuk memperlihatkan dengan teman-temannya. Contoh misalkan dia melihat teman-temannya saat buka kamera ternyata ruang lingkup di sekitaran rumahnya terlihat rapi. Sedangkan beliau atau anak tersebut adalah anak-anak yang mungkin kurang mampu. Jadi dia tidak mau menutup kamera dengan alasan apapun itu. Terus ada juga anak-anak yang mungkin tidak mengerjakan PR atau misalkan disuruh remedial. Kamu sudah remedial? Nah nanti kalau dikatakan seperti itu bilangnya sudah. Kita coba calling orang tuanya, telepon anaknya,
itu dia bilang sudah kok ngerjain, gurunya aja yang nggak pernah lihat. Ternyata memang di posisi gurunya itu sendiri selalu mantau ini anak memang dia lagi dan dia lagi tidak pernah mengerjakan tugas. Hal tersebut biasanya kita lakukan dengan pembinaan. Kalau di sekolah kami namanya pembinaan ke siswa, baik ke siswa juga ataupun ke orang tua. Jadi kita panggil anaknya dulu, kita ajak ngobrol, kita rangkul bareng, kenapa sih kamu nggak mau ngerjain PR, terus ada masalah apa di rumah. Nah, kalau misalkan bareng-bareng dengan guru gitu yang menghadapi itu banyak kan, mereka pasti nggak akan bicara. Tetapi pada saat kita menganggap dia itu adalah bukan anak didik, tetapi lebih kepada sahabat, pasti anak-anak di umur SMA ini lebih senang kalau beliau atau mereka ini dianggap sebagai teman, dianggap sebagai sahabat. Sehingga pada saat mereka mengungkapkan semua perasaannya, kenapa dia ingin berbohong, itu biasanya mereka terbukanya luar biasa. Itu aja. Kalau di SMA saya seperti itu, Mbak, gitu. Oke, jadi sebenarnya saat mendapati anak berbohong kita nggak boleh langsung marah, Menjudge, nggak boleh. menjudge atau menghakimi karena pasti ada alasan. Mbak Ayu, berarti sebenarnya hal yang paling utama saat kita mendapati anak, baik itu anak didik, anak kita sendiri apalagi ya, saat berbohong kita harus bisa mengelola emosi kita dulu ya. Betul. Untuk berpikir logis dulu, pasti ada alasan kenapa dia melakukan hal itu. Betul, jadi memang penting sekali untuk membawa hal tersebut ke kesadaran bahwa selalu ada belief tertentu di balik sebuah perilaku. Jadi ada apanya nih, itu sebetulnya yang perlu kita gali lebih mendalam sehingga anak ini memutuskan untuk berkata tidak jujur. Betul. Nah, kesadaran itu harapannya juga bisa menuntun kita untuk memberikan respon yang tepat, yaitu respon yang pada akhirnya membuat anak merasa nyaman untuk menyampaikan apa-apa yang memang kebenarannya seperti itu gitu kan ya. Bukan alih-alih malah menjadi takut, akhirnya bergulung menjadi kekebohongan yang lain, kemudian bergulung lagi yang justru tidak mendapatkan rasa percaya dan aman. Kadangkala dinamikanya kan ketika orang atau ketika individu berbohong ada rasa sebetulnya yang dia merasa tidak aman atau dalam kondisi yang terancam. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat dia terancam? Kadangkala kan yang membuat terancam menurut dia belum tentu, atau menurut anak kita itu ternyata belum tentu sesuatu yang demikian besar mengancam loh untuk kita. Tapi langkah yang diambil adalah berbohong. Nah, kalau kita berfokus pada perilakunya saja, langsung seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, langsung dijudge gitu, itu tentunya akan membuat responnya jadi tidak tepat pada saat menghadapi anak-anak kita. Respon yang tidak tepat itu nanti tidak akan membuat anak merasa nyaman dan berlatih untuk terbuka, melainkan justru semakin menarik diri. Akhirnya bergulung ke kebohongan yang lain, kebohongan yang lain, kebohongan yang padahal kan sebetulnya bukan itu yang kita harapkan. Nah, Ibu Riana sendiri pernah tidak akhirnya mendapati mungkin anak yang suka berbohong? Mungkin Ibu Riana sendiri kalau anak ini sesekali berbohong pasti ada alasannya, ditanya, ada pendekatannya. Tetapi ketika ini terus berulang dan sepertinya ini jadi suatu hal yang biasa anak tersebut lakukan, apakah ada pendekatan khusus juga terhadap orang tua murid untuk bisa istilahnya menelaah kondisi tersebut? Ya, kalau untuk anak seperti itu kebetulan memang ada kejadian anaknya sekarang sudah lulus dari sekolah kami dan ternyata kami baru tahu kalau anak tersebut memiliki hal yang sangat introvert gitu, sampai menutup dirinya dan itu anak tersebut sudah berkali-kali kita panggil, kita rangkul, kita ajak ngobrol. Memang anak tersebut tidak pernah bisa menahan emosinya, jadi tidak pernah bisa kontrol emosi. Sehingga salah satu akhirnya waktu itu kita minta kedua orang tuanya untuk hadir gitu. Jadi pada saat orang tuanya hadir, kita bicara baik-baik dan anak itu tidak disangka dia mengeluarkan semua unek-uneknya kepada orang tua bahwa ada hal yang menurut dia itu sangat luar biasa. Padahal bagi kami itu hal sepele, tapi menurut anak ini menjadi trauma besar dari kecil. Jadi kejadiannya waktu kecil sampai besar membuat dia itu selalu berbohong ke ayahnya, ke ibunya gitu, terutama dalam beribadah gitu, Jadi dia selalu bilang saya selalu pergi beribadah, tapi ternyata tidak pernah. Dia bilang saya tidak mau beribadah karena dulu waktu kejadian kecil ada seperti ini. Ternyata itu diungkapkan. Nah, hal pembinaan tersebut kita panggil orang tuanya
ternyata setelah kita telaah bersama guru bimbingan konseling, kebetulan ada guru bimbingan konseling di sekolah kami, kami sepakat waktu itu langsung membawa psikolog. Jadi psikolog tersebut langsung menterapi anak tersebut. Alhamdulillah anak ini semenjak di kelas 11 atau kelas 12, jadi ini kejadian di kelas 10 gitu. Pada saat dia kelas 11, kelas 12 perubahannya drastis total. Sampai dia bisa menahan emosi, mengontrol emosinya dengan baik, dan saya tidak menyangka waktu kemarin daring anak ini mengikut kegiatan olimpiade bidang kebumian dan bidang informatika. Bidang informatikanya tersebut anak ini mendapatkan kelanjutan untuk berkompetisi di bidang sampai tingkat provinsi DKI Jakarta. Memang belum sampai di juara 1, tetapi dengan masuk 10 besar dia sudah membuktikan bahwa inilah saya sudah bisa tidak introvert lagi, saya sudah mulai membuka diri, sudah mulai bisa bersosialisasi, sudah mulai bisa mengungkapkan semua tanpa berbohong lagi. Sehingga saat itu baru tahun ini dia lulus, orang tuanya hadir ke saya, dan dia sangat bangga sekarang sama anaknya. Dia bilang, inilah anak saya yang baru, dan dia berterima kasih kepada tim yang ada di sekolah yang telah membantu anaknya. Sampai detik ini anaknya sudah bisa mengontrol emosinya dengan baik, sudah bisa mengontrol dirinya untuk tidak berbohong lagi. Oke, luar biasa ini ya. Jadi memang pendekatannya harus pelan-pelan, bahwa setiap hal itu pasti ada alasan, ada sebabnya gitu ya Mbak Ayu ya. Oke, Ibu Riana terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Selamat kembali bertugas, tetap jaga kesehatan ya Ibu ya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Kakak, salam kenal dari saya Bu Ayu. Semoga semuanya sehat dan semoga kegiatan Dai TV ini selalu sukses dan lebih maju lagi. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah ternyata tentang anak berbohong tuh yang kadang-kadang kita denial gitu ya, langsung kita ini nggak benar nih, tapi tanpa kita ajak lagi, kita rangkul lagi, sebenarnya ternyata ini satu hal yang mungkin rumit untuk seorang anak ya. Kita harus bantu. Nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Masih membahas tentang kenapa anak berbohong ya. Apa yang harus dilakukan orang tua? Nah kalau tadi bicara tentang Ibu Riana sendiri kan sebagai guru gitu ya, menghadapi anak didik. Nah bicara tentang anak didik mungkin ya cuma sampai di titik saat dia di sekolah. Berarti kan orang tua yang akan berperan lebih penuh lagi. Apa sih Mbak yang harus dilakukan? Selain tadi memang akhirnya kita harus menanyakan dong ya alasannya gitu. Kalau bicara tentang kejadian yang situasional 1 kali 2 kali gitu, tapi kalau yang tadi misalnya salah satunya contohnya anak didik dari Ibu Riana tadi kan memang ternyata complicated banget, berpola gitu. Nah kalau kita menghadapi ternyata anak saya ini berbohongnya berpola, berarti kan nggak mungkin cuma alasan satu, bisa jadi alasannya itu sudah berlipat-lipat gitu. Bahkan bisa jadi ada seorang anak yang mempercayai kebohongannya bahwa itu adalah sesuatu yang benar dan real. Ya kalau ditanya terus harus seperti apa, apalagi kalau kondisinya sudah menjadi berpola gitu kan ya, sudah menjadi mohon maaf harus dibilang itu kebiasaan. Jadi setiap respon-respon yang diberikan gitu kan ya mungkin lebih sering memilih untuk menyampaikan hal yang tidak benar dibandingkan dengan hal yang benar. Nah sebetulnya kalau dalam kondisi tersebut memang bantuan profesional diperlukan. Kenapa? Karena ketika sudah membentuk sebuah pola, kebiasaan, tentunya itu kan nantinya jadi membuat fungsi secara sosial, kemudian relasi sosial anak tersebut itu kalau dibiarkan dan tidak dibenahi tentunya kan akan mengganggu. Apalagi nanti masuk ke masa remaja, dewasa, ketika itu tidak dibenahi tentunya kan akan menjadi satu masalah atau problem tersendiri gitu. Nah, kalau sudah berpola harus apa gitu, harus tahu itu yang menyebabkan pola tersebut itu pemahaman yang seperti apa. Nah, pemahaman apa yang membuat anak kemudian mengambil langkah atau automatic
langkah otomatisnya ketika menghadapi satu permasalahan yang misalnya berada dalam tekanan, kemudian satu hal yang mungkin ketika dia harus bertanggung jawab atas sesuatu, atau ketika memang dia ingin mendapatkan perhatian dari sesuatu, kenapa hal tersebut yang kemudian dipilih. Nah itu harus dicari sebetulnya apa sih yang dimaknai tentang peristiwa tersebut sehingga dia memilih untuk ya udah berbohong aja untuk dapat perhatian. Nah itu sebetulnya yang perlu dilihat dari sisi anak. Selain pula gitu kan ya harus melihat dari sisi orang tua. Karena sebetulnya pembentukan perilaku itu kan seperti output dari sebuah interaksi. Ada kemudian anak melakukan hal tertentu, ada respon dari orang tua yang kemudian mungkin tidak disadari oleh orang tua, dimaknai secara keliru oleh anak, kemudian diberikan respon yang kurang tepat lagi, yaitu berbohong tadi. Nah makanya selain melihat kepada anak, perlu juga untuk melihat kepada orang tuanya. Respon-respon apa yang selama ini diberikan ketika anak berada dalam situasi yang dia yakini sebagai ancaman. Nah dua-duanya kemudian itu kita perbaiki. Jadi dari sisi anaknya juga dilakukan, dari sisi orang tuanya juga dilakukan, sehingga terbentuk satu interaksi yang harapannya sehat. Kemudian setelah diluruskan, kemudian menjadi lebih sehat, pemahaman dan pemaknaan lebih baik, sehingga terbentuklah kebiasaan-kebiasaan baru yang terlepas dari ketakutan-ketakutan anak, ketidakmauan anak untuk bertanggung jawab dan hal-hal seperti itu. Oke, jadi salah sekali kalau kita akhirnya malah memberikan hukuman. Sebaiknya tidak. Justru nanti akan membuat dia makin berpola lagi gitu ya. Iya betul. Oke, nah sebenarnya apakah kebiasaan ini bisa diubah? Bisa, sangat bisa gitu kan ya. Kalau tanya kebiasaan apa sih yang nggak bisa diubah, semua kebiasaan insya Allah bisa untuk diubah. Karena gitu. bisa karena biasa ya. Bisa karena biasa, ditemukan caranya, temukan dulu penyebabnya, kenapa sih seperti itu. Kemudian dilatih untuk kemudian anak disampaikan. Kalau misalnya ambil contoh kasus spesifik aja, anak terbiasa berbohong karena merasa takut. Kenapa sih takutnya? Takut karena respon orang tuanya ternyata selama ini dimaknai oleh anak sebagai sesuatu yang mengancam. Mengancamnya kenapa? Karena sering marah. Kenapa emang kalau marah? Kalau marah artinya aku nggak disayang, aku nggak mau nggak disayang sama ibuku, jadi lebih baik aku berbohong saja. Nah setelah kita luruskan itu berarti kan artinya orang tua harus mengubah respon. Harus ada klarifikasi juga dari orang tua bahwa bukan seperti itu yang dimaknai, bukan begitu yang kita maksud selama ini. Sehingga anak pun paham bahwa oh bukan gitu caranya, ini cara yang kurang tepat, ini justru cara yang salah. Nah ketika kedua belah pihak ini bekerja sama untuk mengubah hal tersebut, harapannya kebiasaannya pun bisa berubah. Oke, jadi sebenarnya saat kita menemukan kondisi anak dalam, ya tadi situasinya berbohong, memberi hukuman adalah hal yang paling tidak tepat. Menanyakan masalahnya, alasannya adalah hal yang sebenarnya yang sangat-sangat dibutuhkan agar tidak terulang lagi. Bisa dipecahkan gitu penyebabnya sebenarnya, bukan masalah bohongnya, tapi sebabnya apa, dan itu yang kita pecahkan. Mbak Ayu makasih banyak, semoga ini berguna ya untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Oke, keluarga Indonesia, sekian kumpul keluarga hari ini. Terus saksikan kami setiap weekend hari Minggu di tengah keluarga Anda. Saya Setia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.